Halo, perkenalkan nama saya Weni Mutia. NIM saya 0534611108. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Tugas berikut. 1. Termen pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam termen tersebut serta juga contohnya. Jawaban 1. Termen merupakan suatu himpunan cerita. Pada dasarnya ada pengertian dan ada himpunan. Tidak mungkin ada termen tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kurang tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Termen maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok termen tersebut dalam penalaran. Termen memiliki banyak jenis. Berikut 3 jenis termen yang akan saya bahas, yakni 1. Termen singular. Termen ini dengan tegas menunjukkan suatu individu, barang, atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya, Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. 2. Termen partikular. Termen ini menunjukkan hanya sebagai saja dan keseluruhan luasnya. Artinya, termen jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semuanya bawahnya. Contohnya, beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan banyak lagi. 3. Termen universal. Termen ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Contohnya, semua orang, setiap warga, dan sebagainya. Tugas 2. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pemikiran bagaimana agar terhindar dari logika false. Jawaban nomor 2. Sesat pikiran disebut dengan keseluruhan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasar salah maka bisa dijadikan penyimpulan juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikiran. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irving M. Cupip, sesat pikiran dibedakan menjadi sesat pikiran formal dan sesat pikiran informal, sesat pertalian dan sesat pikiran kemaknaan ganda. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu cukup sering kita menemukan pengguna sesat pikiran, baik secara sadar maupun tidak, disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara pemikiran yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, alam, atau sarana mempengaruhi orang. Pembelajaran logika false yang sangat diperlukan untuk kita, apalagi jika berniat untuk berbisnis atau melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang dapat merugikan akibat tipu daya dari sesat pemikiran itu tadi. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan 3 jenis